Oke. Oke, saya lanjutin yang tadi ya. Eh, kan kita kalau untuk routing sendiri itu kita memberitahu, misal dari router yang Kamachi mau ke subnet ini, mau ke subnet A2 atau mau ke yang sorry sorry. Kalau mau dari Kamachi, kalau mau ke subnet A2 atau dari Kamachi mau ke subnet A3, kita di situ kan eh, harus beritahu nih dia mau lewat jalur mana. Nah, kalau di sini kan kalau dari visualisasi kita kalau mau dari Kamachi mau ke A2 dan A3 dia harus lewat Viama. Nah, otomatis kita kasih tahu nih dari routing kita mau ke eh, subnet yang A2 yang di mana networknya 32.0 dan kalau kita mau ke A3 networknya itu 34.0, maka dia harus lewat Viama. Otomatis dia harus lewat Viama yang ke subnet yang bersama dengan Kamachi gitu. Nah, di mana itu IP-nya untuk fase Ethernet 0.0 itu yang di mana di 636.2. Nah, oleh karena itu dia dikonfigurasi sini dia ketika mau ke network ID 32.0 atau A2, 34.0 atau A3, dia next hop-nya disetting. Aduh, ya. Eh, Next hop-nya disetting dia ke IP Viama yang ke subnet yang bersama sama Kamachi gitu kan. Sama halnya ketika dia mau ke misal A5, A4, A5. Nah, mau ke A5 dan ke A6, dia kan harus lewat Golden Golden Dawn, yang dimana dia yang bersamaan dengan Kamaji itu atau yang di A4 itu dia subnetnya tuh dia versi 0.0 itu eh subnet apa IP-nya tuh 16.2. Maka dari itu kita kasih tahu nih dari routingan di Kamachi. eh Kalau mau ke subnet ini, subnet 3 apa? Subnet 4, subnet 4 atau sorry, subnet A5 dengan tentu ID 23.00 dan mau ke subnet A6 dengan 23.8.0, dia harus melewati yang namanya Golden Dawn dengan IP 16.2. Maka dari maka dari itu eh, eh, maka dari itu di sini kita kasih tahu intinya untuk mau ke A5 dan ke 6 dia harus lewati IP dari Golden Dawn gitu. Nah, untuk sisanya sendiri harusnya sama di sini apa konfigurasinya. Nah, sini untuk mau ke ini yang tadi mau ke A3 dan ke 4, ini untuk mau ke A5 untuk ke 6 kayak gini. Terus untuk ke 84.64 itu dia 84.64 itu dia ke A8 seperti ini. Dia harus lewat 82.0 yang dimana itu IP-nya ini, IP-nya si siapa ini? Necesarius. IP-nya dari si Necesarius itu di versi 0.0. Nah, kan 88.2. Kalau mau ke ini yang A8, eh sorry, A8 yang ini. Terus kalau dia mau ke A9 itu yang ini, dia harus lewat sama, dia harus lewat Necesarius. Kalau mau ke A10 juga dia lewat Necesarius. Aduh, ini, zoom. Dia mau ke A9, dia mau ke ini A6, A4, 5, 6, 7, 8.
8. Nih. Ini kalau mau ke A8, 9, mau A10, ke A10 juga lewat Necesarius, dia ke A11 juga lewat Necesarius juga. Untuk ke A11 juga lewat Necesarius, dia ke A12 juga lewat Necesarius, A12 yang ini Necesarius, dan untuk A13 atau yang ini juga lewat Necesarius gitu. Nah, jadi dia tapi masih ngestak nih. Kan di sini tadi ada lapisan IP tuh. Di sini misal di sini buat ke Vento. Nah, tadi konfigurasi kita tadi kalau kita mau ke ngeping ke misal mau ke subnet ini masih belum bisa karena apa? eh Dia masih ngasih tahu kalau mau ke Vento itu harus lewat sini. Tapi kalau udah lewat sini mau ke Tera, dia belum ngasih tahu. Maka dari itu eh, maka dari itu eh, kita juga harus kasih tahu dari Viama kalau mau ke Tera, mau ke subnet berapa? A3, dia harus lewat Vento. Yang di mana Vento itu IP-nya yang ke subnet ini yang bersub bertetanggaan, bukan tetanggaan, yang satu subnet dengan Viama itu dia eh, dia 32.2 gitu. Nah, dan di sini routingnya Viama kita tambahin juga routing. Nah, dia mau ke subnet A3 dengan dia dengan network address 34.0, dia harus lewat 32.2 atau lewat Vento gitu. Jadi otomatis nanti dia udah bisa ngirim data misal dari Kamachi mau ngirim data ke Tera udah bisa thread. Pertama dia lewat Viama dulu, terus Viama tahu dia kalau mau ke Tera lewat Vento. Nah, nanti dari Vento dikirimkan ke Tera. Namun di sini dia bukan belum bisa ngeping. Karena apa? Dia cuma bisa ngirim, cuman tapi Teranya nggak bisa ngirim balik. Nah, caranya supaya bisa ngirim balik. Nah, caranya di Vento ini dan di Viama ini kita tambahin defaultnya. Defaultnya di sini kan eh kan kenapa kita tambahin defaultnya? Nah, dia default itu eh agar ketika misal dia mau ngeping IP yang belum mau ngeping subnet yang belum didaftarin dari Vento, eh, belum didaftarin di Vento dan di Viami juga itu bakal diarahin ke Kamachi misal dari Arqua, eh, mau ngeping ke Kamachi. Nah, dari Viamadi sendiri di sini kan dia belum didaftarin tuh IP subnet yang ini cara dari Viama ke Vento. Nah, kita nggak perlu kayak spesifik gitu daftarin cara mau ke Kamachi dari Viama. Kita cukup kasih defaultnya aja di sini 00. Jadi dia mau ngeping si Arqua ini mau ngeping IP berapapun, dia bakal diarahin ke Kamachi dulu, diarahin ke Kamachi gitu. Nanti baru dari Kamachi ini dia didaftarin, kan dia udah didaftarin semuanya nih ke tiap subnet yang setelah lapisan subnet yang bersamaan dengan Kamachi itu. Nah, baru dari situ dia diarahin ke yang lain gitu, sesuai yang diminta oleh Arqua. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari Viama ini defaultnya ke Kamachi. Nah, dari Vento defaultnya ke Viama gitu. Jadi nanti dilempar-lempar gitu dari Tera ke Vento, terus dari Vento ke Viama, baru dari Viama ke Kamachi seperti itu. Dan baru dari Kamachi karena sudah didaftarin, dia misal mau Tera ke iWAS, baru dia
diarahin ke iWAS yang di mana Kamachi tahu dia ke iWAS harus lewat sini, lewat ke Golden Dawn. Nah, dari Golden Dawn dia ke iWAS, baru kalau iWAS mau ngirim lagi ke sini itu lewat Golden Dawn, karena Golden Dawn sudah didaftarin defaultnya dia ke Kamachi, terus baru dikirim lagi ke Tera seperti itu. Untuk konfigurasinya itu seperti itu, kurang lebih semuanya di sini setiap subnet tuh seperti itu konfigurasinya kurang lebih sama. Jadi di sini karena zoomnya terbatas, jadi hanya sampai saya jelasin buat salah satu contoh aja. Eh, untuk routing yang router-router yang lain kemungkinan sama, bukan kemungkinan pasti sama. Jadi ya sekali lagi karena zoomnya terbatas, jadi saya cuma ngasih contoh satu aja, apa saya jelasin satu dan untuk konfigurasi routing setiap subnet sama gitu. Di sini jadi kita coba ping ya yang sudah saya tadi jelaskan dari Tera ke Aleister. Oke, di sini kita start. Eh, tadi eh, tadi kayaknya salah deh. Bentar, bentar. Soalnya di CPT ini sering kayak ngebug gitu, jadi harus dua kali, jadi diulang. Soal dari di Tera ke, nah kalau udah pesannya gambar satu ini udah bisa nih. Nah, jadi dari Tera dia kan mau ngeping ke iWAS. Dia mau dia ngadu nih ke Vento, ngadu ke routernya dia di subnetnya dia. Oke, dari Vento, oh ini IP gak dikenali di routingan saya. Jadi dia langsung lempar ke Viama gitu harusnya. Nah, karena defaultnya dia ke Viama. Viama juga gitu. Dia nggak tahu nih mau kirim kemana. Oh, jadi dia kirimnya ke Kamachi defaultnya. Oke. Nah, dari Kamachi dia tahu kalau mau ke iWAS dia harus lewat sini Golden Dawn. Tuh, bentar. Dia, bentar, tadi kenapa silang ya? Bentar. Kalau kalau di real time ini sukses. Oh, oke itu. Sip. Ya, sih, sukses berarti harusnya ada yang bug seperti itu. Masih, masih, oke. Oke, seperti tadi ada bug di CPT-nya. Kita ulang ya. Ini dari Tera ke iWAS. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, Tera ngadu ke Vento. Vento nggak tahu dia mau ngarahin kemana, apa IP ini belum didaftarin soalnya. Jadi dia otomatis ngikut defaultnya ke Viama gitu kan. Oke, di sini ke Viama, terus ke Kamachi. Nah, Kamachi tahu kalau mau ke iWAS tuh lewat Golden Dawn. Oke. Nah, Golden Dawn udah tahu kalau dia mau ke ini, mau ke iWAS lewat sini karena dia satu subnet dengan iWAS gitu. Nah, sip. Nah, sekarang bisa tadi seperti yang bug di GPT kan. Nah, sekarang iWAS coba lagi nih ngirim ke Tera, ngadu ke routernya dia yang di subnetnya dia. Nah, Golden Dawn nggak tahu dia mau ke sini tuh kemana, jadi otomatis ke defaultnya ke Kamachi. Nah, Kamachi tahu kalau mau ke Tera lewat mana, ke Viama. Nah, Viama tahu kalau mau ke Tera tuh lewat mana, ke Vento karena sudah didaftarin, Red, Switch, terus ke Vento. Oke. Nah, baru ke Tera lagi gitu. Nah, dia udah bisa nge-ping. Oke. Untuk konfigurasi routing eh, kurang lebih untuk routernya yang lain sama. Jadi
karena keterbatasan waktu Zoom mungkin saya belum bisa jelasin semuanya, tapi kurang lebih sama seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Ini untuk eh, konfigurasi router lainnya. Ini necessary defaultnya seperti itu. Untuk A9 seperti itu, A10 seperti itu. Untuk A3 ke A13 seperti itu. Untuk alis untuk ke A16 seperti ini. Untuk A19 seperti ini. Ke A20, A21 seperti itu. Terus pintunya default dari situ ke front zone. Terus ke indeks, untuk indeks, gremlin seperti ini. Default tuh oke, Railgun default oke. Jadi dari routingan ini yang bisa saya simpulkan itu kita kalau misalkan di routernya di sini sudah mentok, misal di ujung gini, itu cukup kasih default aja, nggak usah kasih daftarin kemana-mana lagi. Nah, kalau misalnya kayak seperti ini di Viama, atau mungkin yang ini deh, yang karena yang lebih kompleks sih. Misal di sini eh Necesarius, dia masih ada tugas untuk daftarin mau ke subnet yang ini, sama ke ini, sama yang ke ini. Nah, jadi dia harus daftarin juga nih. Kalau mau ke sini dia harus lewat ini apa nih? Coronzen. Dia mau ke sini juga harus lewat Coronzen. Terus kalau ke sini juga harus lewat Coronzen. Nah, terus di Coronzen ini dia kan juga masih ada tanggung jawab nih buat apa? Buat ngasih tahu jalan ke ini router yang ini apa subnet yang ini. Jadi dia daftarin juga kalau mau ke subnet ini harus lewat indeks. Nah, baru di indeks ini nggak usah didaftarin kemana-mana, cuma daftarin defaultnya aja yaitu misal ini mau ke ping ke sini, dia eh, nggak usah nggak tahu kan mau kemana, ya udah balikin ke defaultnya itu Coronzen. Terus Coronzen juga nggak tahu, balikin ke defaultnya yaitu Necesarius. Nah, baru dari Necesarius dia tahu kalau mau ke sini dia harus lewat sini, lewat Gremlin gitu. Intinya seperti itu. Ah, oke, untuk video testing di sini saya langsung play aja ya di GitHub-nya. Ini ada di bawah. Oke. Nah, nah, jadi untuk klien ke klien sini enggak. Di open new tab aja. Open new tab. Ini juga open new tab. Open satu lagi. Open tab. Oke, ini ada. Ini juga open new tab. Ini juga open new tab. Ini tab. Ini tab. Nah, untuk klien ke klien di sini saya memutuskan dari yang jauh, ini dari McDonald ke eh McDonald ke mana nih? Saya lupa. Kita ikutin aja. Di sini McDonald ke ke sini Tera. Karena di sini jauh kan. Jadi saya coba yang paling jauh aja biar mewakili semuanya gitu kan. Nah, ini bisa dia balikin. Oke, dia tahu dia assign dari sini ke sini tuh mau ke sini tuh lewat railgun gitu. Nah, ya. Oke, jadi untuk ini untuk klien dari klien ke server ya di sini nah, nah di sini saya mengusulkan dari McDonald ke McDonald ke Elizard. Oke, saya agak lupa ya, soalnya ini sudah saya
bikin satu minggu lalu. Jadi di sini dia otomatis harusnya gini. Ini saya belum play dulu ya, saya jelasin dulu alurnya kalau kayak Rizak. Jadi di McDonald ini dia ngadu ke Railgun, Railgun nggak tahu kan. Jadi ngikut default aja ke Acel, Acel juga nggak tahu ikut default. Ini nggak tahu, Kiara nggak tahu, dia ikut default ke Kamachi. Nah, Kamachi tahu gitu kan. Buat ke Elizard dia harus lewat ini Necessarius. Nah, Necessarius tahu kalau mau ke Elizard harus lewat Coronzen. Nah, Coronzen tahu karena di satu subnet kan sama Elizard. Ya udah dapat ngirimin datanya berhasil Elizard. Nah, Elizard mau ngirim data balik ke mail donor. Dia balik ke Coronzen. Coronzen nggak tahu. Dia ikut defaultnya di Necessarius. Necessarius juga nggak tahu. Dia ikut defaultnya ke Kamachi. Nah, Kamachi tahu. Terus dia tahu kan kalau mau ke sini lewat Kihara karena udah didaftarin lewat Kihara. Nah, Kihara tahu kalau mau ke sini harus lewat sini Acel. Ya langsung habis itu dia langsung lempar ke Acel. Acel tahu kalau mau ke ini Maldonor dia harus lewat Railgun karena udah didaftarin. Dia berarti lempar datanya ke Railgun dan Railgun tahu karena dia satu subnet. Ya udah tinggal ngirim ke Maldonor. Kita lihat ya. Harusnya sama seperti yang saya bilang. Nah, dia tahu dia eh, nggak tahu dia ke default oke dia tahu terus dia ke ini dia tahu terus dia ke Elizard. Nah, Elizard ngadu ke Coronzen, aku nggak tahu, terus dia ke Necessarius juga nggak tahu, dia ikut default ke Kamachi. Nah, Kamachi tahu, terus ini Acel tahu, terus ke Railgun. Nah, Railgun tinggal ngirim ke mail donor gitu. Nah, untuk yang ini untuk yang klien ke router. Nah, untuk klien ke router seperti ini. Mungkin karena biar nggak kelamaan, jadi nggak usah saya jelasin, saya tunjukin aja videonya. Oke, dia ke sini, ini dia itu tujuannya rute klien ke router. Jadi sini saya klien ke Railgun, gitu. Oke, lempar lagi datanya, dilempar, lempar, lempar ke sini, lempar ke sini, terus lempar ke sini, lempar ke sini, terus lempar ke sini, lempar ke sini, gitu. Nah, terus di sini untuk server ke server. Mungkin nah ini dari ini mental out ke Eliza. Ini ke sini dia tahu, terus ininya router yang ini tahu, terus ke Elizard, Elizard ngadu ke routernya dia nggak tahu, terus ngadu nggak tahu. Nah ini baru dia ini Acel tahu ke Railgun itu mana. Oke. Nah, bentar. Nah, terus ini untuk server ke router di sini dari dari ini apa? Dari meters ke railgun gitu. Karena paling jauh gitu. Oke, ini sip. Nah, terakhir untuk router ke router. Oke, sip. Mungkin untuk yang CIDR dan CPT sampai di situ dulu. Untuk selanjutnya VLSM dan JNS bisa dijelasin oleh teman saya karena itu bagian kerjaan dari teman saya.